Pantas karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk bertaubat. Dan Al-Imam An-Nawawi di pertemuan yang lalu saya bacakan bahwa orang kalau ingin melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala perlu diketahui bahwa agar taubatnya benar-benar nasuh, taubatnya memenuhi syarat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam An-Nawawi, ada beberapa syarat. Kalau kesalahan itu atau kemaksiatan itu berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala saja, nggak ada hubungannya dengan hak manusia, maka syaratnya ada 3. Yang pertama, orang harus menyesal. Kenapa saya melakukan itu? Kedua, dia harus meninggalkan pekerjaan itu. Yang ketiga, dia harus berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. 3 syaratnya. Kalau hubungannya dengan hak manusia, maka syaratnya ada 4. 3 yang pertama tadi, menyesal, meninggalkan, ya, kemudian berusaha untuk tidak mengulanginya. Yang keempat, hak orang dikembalikan. Kalau dia itu berupa barang, ya balikin barangnya, ya. Tobat, ngambil sendal orang, tapi tetap sendal dikep-kepin dia mas sekalian. Ya enggak, dibalikin. Itu tandanya dia benar bertaubat, ya. Kalau dia itu berupa misalnya riba misalnya, ya berarti harus minta maaf. Ya, harus minta maaf yang berat ya. Kalau urusan sama orang, sama makhluk, ya, memang urusannya lebih berat. Baik, ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, ya. Kemudian hari ini saya akan membacakan beberapa hadis, ya, yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di bab At-Taubah, Tapi saya akan sebutkan beberapa poin, ya, langsung saja beberapa poin. Poin ini didasarkan pada hadis yang keberapa, ya. Baik. Poin yang pertama yang ingin saya sebutkan adalah tentang diperintahkannya kita untuk beristighfar dalam jumlah yang banyak. Jadi beristighfar itu bukan hanya sekali, tapi berkali-kali, berulang-ulang. Memang perintah itu ketika diungkapkan oleh Allah sekali, seharusnya memang hanya 1 kali saja. Jadi saya kalau memerintahkan orang, tolong bukakan pintu, ya pasti hanya sekali aja. Lah, untuk pengulangan itu butuh dalil lain lagi. Berarti setiap hari harus dibuka, berarti harus ada keterangan, ada perintah lagi. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW, ya. Jadi poin pertama yang ingin saya sampaikan, ternyata istighfar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya 1 kali. Saya dengar ayatnya hari ini, saya kerjakan berarti udah selesai. Enggak, tapi harus terus diulang. Siapa yang memberikan contoh? Nabi SAW. Lihat hadis pertama. Qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Apa kata beliau? Wallahi, sampai bersumpah Nabi. Kalau Nabi udah bersumpah, ya mas sekalian, ini berarti serius. Ya, berarti serius. Nabi ingin memberikan penekanan, bukan supaya kita percaya, enggak. Kalau orang zaman sekarang biasanya bersumpah itu supaya orang percaya. Kenapa? Suka bohong masalahnya. Sekarang iya, orang sekarang suka bohong. Kalau enggak pakai sumpah, enggak percaya berarti. Kalau Nabi enggak pernah bohong. Buat apa Nabi bersumpah? Ingin menunjukkan kepada kita bahwa apa yang disampaikan ini penting dan perlu mendapatkan perhatian. Nabi mengatakan, wallahi, demi Allah, inilah astaghfirullah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan bertaubat kepadanya, fil yaum, dalam 1 hari, aktsar min 70 marrah, dalam sehari lebih dari 70 kali. Rawahu Al-Bukhari. Ya, hadis kedua senada, cuman angkanya lebih pasti. Kalau tadi, ya, aktsar min 70 marrah, lebih dari 70. Kalau hadis yang kedua, poinnya sama. Wa an Al-Aghar ibn Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai manusia, hai orang-orang,
Nah, ini salah satu di antara teknik komunikasi jemaah sekalian. Ya, orang kalau ingin apa faedahnya orang manggil? Supaya diperhatikan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala kalau ingin memerintahkan sesuatu di dalam Al-Qur'an Al-Karim seringkali dipanggil dulu. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Ini untuk menarik. Ini salah satu di antara teknik komunikasi jemaah sekalian. Kira jangan kalau kita memerintahkan sesuatu, ngasih informasi sesuatu, tapi nggak pakai ada panggilan, perhatian kurang. Ya? Perhatian kurang. Kita punya anak-anak nih. Ya, lagi nonton TV, kitanya mau keluar, anak-anak, bapak mau keluar dulu ya, baik-baik di rumah, sampai di luar kita baru tahu, sendal kita, sepatu kita ketinggalan di dalam, lalu kita teriak, tolong ambilkan sendal bapak, anak kita 3 lagi nonton, kira-kira berebut nggak tuh anak-anak ngambilin ya mas kalian? Berebut nggak? Gimana tuh? Gimana? Kira-kira anak-anak itu gimana? Berebut nggak? Berebut nggak ngambilin. Lo tuh. Ya, kenapa? Karena langsung kita nyerocos saja, nggak pakai manggil. Coba panggil salah satu di antara nama. Kalau anaknya 3 panggil satu tuh, pasti yang satu itu akan perhatian. Nah, ini fungsinya an-nida. Ini fungsinya panggilan. Lah ketika Nabi SAW ingin menginformasikan kepada kita, ya, memerintahkan kita sesuatu, panggil dulu. Nabi bilang dulu, ayyuhan nas. Wahai manusia, tubu ilallah. Bertaubatlah kalian kepada Allah. Serius berarti Nabi. Tubu ilallah wastaghfiruhu, dan beristighfarlah engkau kepadanya, mohon ampun. Fa inni atubu fil yaum, aku bertaubat dalam sehari mi'ata marrah, 100 kali. Kata Nabi. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini poin pertama. Nabi SAW itu ngasih contoh buat kita jemaah. Nabi itu jemaah sekalian, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dosanya yang lalu, yang akan datang kalau ada, diampuni. Tapi beliau ingin ngasih contoh buat kita, karena ini yang akan bisa memberikan kita keselamatan jemaah sekalian. Orang jemaah sekalian ya, orang yang kalau mati dia tetap membawa dosa dan tidak diampuni dosanya. Doa dia ketika dia mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, enggak bisa dapat jemaah sekalian. Enggak bisa dapat. Orang kalau masih bawa dosa enggak bisa dapat. Minta dijauhkan dari neraka, tapi masih bawa dosa dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa. Orang-orang yang masuk surga itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah diampuni. Maka menjadi penting buat kita al-istighfar, mengulang-ulang. Ya, istighfar itu. Ada riwayat yang pernah saya baca, Nabi SAW itu ada di satu majelis. Ini diceritakan oleh Ibnu Umar. Di dalam majelis itu Ibnu Umar mengatakan, saya itu menghitung dari Rasulullah SAW di dalam satu majelis, beliau membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kalimatnya begini yang dibaca. Ya, silakan baca bersama dengan saya supaya pernah membaca apa yang dibaca oleh Nabi SAW. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kata Ibnu Umar, aku mendengar ini dari Nabi SAW. Beliau membacanya di satu majelis 100 kali. Nah, jadi jemaah tadi sudah 3 kali, berarti tinggal 97 di jemaah sekalian ya. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya.
mengulang-ulang. Nomor satu jemaah sekalian, mengulang-ulang istighfar, doa dan lain semacamnya. Ini termasuk bahagian adab dalam berdoa dan menjadikan doa itu mudah untuk diijabah. Ya, adabnya adalah al-ilhah. Orang tuh kalau dia berdoa minta sesuatu, jangan sekali. Kalau doa itu sunnahnya ilhah. Kayak anak kecil, ketika dia ngerayu kita, kalau dia sekali cuma minta, nggak bakal dikasih sama kita. Tapi kalau ayo pak, ayolah pak, terus kayak gitu. Dan itu yang Allah senangi. Yang orang yang mengulang-ulang itu, ya seperti anak kecil itu, maka kemungkinan dia akan diterima besar. Ya. Dan kalau istighfarnya diterima, dosanya diampuni. Ini fadilahnya. Ya, dosanya akan diampuni. Banyak jemaah sekalian, banyak fadilah istighfar. Fadilah istighfar itu banyak sekali. Kalau kita kembali ke surat Nuh, ya, di surat Nuh itu ada kalimat begini. Ya. Ceritanya Al-Imam Hasan Al-Basri satu saat itu pernah duduk bersama dengan murid-muridnya. Ini kibarut tabi'in, ini ulama dari tabi'in. Namanya Al-Hasan Al-Basri. Dia orang alim tentunya. Ada orang datang, kemudian konsultasi. Imam, saya datang dari sebuah daerah. Di daerah saya sekarang lagi panas. Hujan gak turun udah lama. Saya ingin Allah turunkan hujan. Gimana dia? Dulu orang-orang tuh dekat sama ulama. Ada masalah itu mereka banyak konsul ke mereka. Oh ya, apa kata Imam Hasan Basri? Perbanyaklah beristighfar. Suruh orang-orang itu beristighfar. Pulang. Datang orang lagi jemaah sekalian. Bawa problemnya yang kedua. Ya, Imam, sekarang ekonomi susah. Apa-apa mahal semuanya. Saya ingin Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki saya. Kata Imam Hasan Basri, selain kerja, perbanyaklah beristighfar. Pulang. Datang orang ketiga. Imam, mereka enggak saling bertemu yang bertiga ini. Karena pulang datang lagi. Imam, saya sudah lama kawin nih. Tapi saya enggak punya anak, enggak punya keturunan. Saya ingin Allah berikan anak buat saya. Kata Imam Hasan, ini bukan urusan kawin aja, istighfar juga katanya. Pulang. 3 orang ini, mereka nggak bingung, karena nggak saling ketemu. Yang bingung murid-muridnya yang ada. Situ. Imam, itu orang 3 punya problem macam-macam, tapi semuanya suruh istighfar. Kok bisa? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Kalian pernah baca nggak? Lihatlah di surat Nuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan apa yang diungkapkan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya. Apa kata Nabi Nuh? Faqultu astaghfiru rabbakum. Aku berkata kepada kaumku, kepada kaumnya Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Tuhan kalian itu Maha Pengampun. Kalau kalian lakukan itu, yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang deras buat kalian. Ini problemnya orang yang pertama. Wa yumdidkum bi amwalin, dan Allah Subhanahu wa taala akan luaskan harta kalian. Ini problemnya orang yang kedua. Wa banina, dan anak-anak, keturunan. Ini problemnya orang yang ketiga. Disebutkan berurutan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dan jadi semua permasalahan, problematika yang kita hadapi dalam kehidupan dunia ini, kuncinya sebenarnya salah satunya adalah istighfar. Karena apa? Dosa, kesalahan itu mengandung dan mengundang kesulitan, jemaah sekalian. Mengandung dan mengundang kesulitan. Maka istighfar adalah kuncinya untuk melepaskan diri dari itu semua. Ya. Fadilah istighfar, kalau dia diulang-ulang terus, apa diantaranya lagi jemaah sekalian?
orang akan gampang doanya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Doanya gampang untuk diterima. Pernah ada kejadian dulu, saya pernah baca Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi antara imam mazhab yang 4 dan mazhab Hambali. Imamnya namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Dia orang terkenal, dia muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, terkenal. Tapi dulu kan nggak ada medsos kayak sekarang. Orang terkenal, tapi kalau dia tidak banyak melakukan perjalanan kemana, orang nggak tahu wajahnya yang mana. Kalau sekarang kan bisa dikirim pakai fotonya ini orangnya, ya nggak pernah ketemu kita bisa, ya. Suatu saat dia pergi keluar kota, ya nggak ada orang yang kenal sama wajahnya. Karena kemalaman, akhirnya dia mampir ke masjid Isya, sholat Isya. Karena perjalanannya belum selesai, rencananya dia menginap, besok mau dilanjutkan lagi. Tapi sama merbot, masjid mau dikunci. Habis sholat, assalamualaikum, keluar semuanya. Diusir dah, keluar. Ditutup semuanya. Akhirnya mau duduk di luar, di emperan masjid. Nggak boleh, mau ditutup semuanya, ditutup. Sampai didorong ke jalanan, jemaah sekalian. Aja didorong ke jalanan tuh malam-malam. Ya, udah, tutup. Waduh, di mana kok ada di jalanan? Tiba-tiba ada tukang roti. Ada laki-laki. Loh Pak, kenapa? Iya, saya mau nginep di sini, nggak boleh. Katanya, mau ditutup masjidnya. Udah dah, nginep di tempat saya aja. Ya sudah, karena dulu kan nggak ada hotel, nggak ada lodgement, nggak ada apa. Udah, nginep aja. Nginep. Dia itu pedagang roti. Kalau malam dia bikin adonan, ya, bikin roti lah. Besok pagi dia jual. Malam itu Imam Ahmad bin Hanbal itu ngeliatin orang itu. Dia bikin adonan, bikin roti. Gitu. Terus ada yang menarik. Selama orang itu membuat roti, dia selalu beristighfar. Ya, dia baca istighfar terus. Ini unik ini. Lalu nanya Imam Ahmad bin Hanbal, "Fulan, sejak kapan kamu itu seperti ini?" "Oh lama, sudah lama saya seperti ini. Kalau bikin tuh pasti saya zikir, istighfar dan lain sebagainya." "Terus kamu ngelihat nggak? Ada fadilahnya nggak?" "Oh ada." "Apa fadilah yang kamu dapatkan?" "Saya ini kalau berdoa minta sesuatu mustajab, Allah kasih pasti." "Oh begitu?" "Iya." Jadi dia lihat ini adalah fadilahnya. Cuman ada satu, doa saya belum diijabah sampai sekarang. Lah apa itu katanya? "Dari dulu saya ingin ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal." Subhanallah, ya. Dia bilang, "Ini saya." Dia bilang, ya. Jadi bisa jadi yang namanya doa, ya, yang kita panjatkan itu nggak tembus-tembus, ya mungkin salah satunya istighfar kita nggak banyak, ya. Istighfar kita nggak banyak, ya. Ingat hitung, ya. Tapi ingat jangan sampai cuma 100 habis itu udah, ya. Nggak, kadang-kadang angka 100 itu kadang-kadang nggak dimaksud. Artinya suruh banyak, gitu, ya. Kalau kita mengatakan, wah banyak untuk urusan begini, ini ada 1001 cara. Emang ada 1001? Enggak 1002? Enggak, itu cuma angka untuk menunjukkan banyak, begitu kan? Kan bukan beneran tuh, ya. Artinya banyak caranya, gitu. Jadi kadang-kadang angka itu tidak pasti menunjukkan. Ya seperti misalnya Lailatul Qadar yang disebutkan oleh Allah itu, dia lebih baik dari 1000 bulan, ya. 1000 bulan itu penyebutan 1000-nya ya bukan hanya untuk pembatasan 1000 aja, enggak. Nanti 80 sekian tahun gitu enggak. Tapi itu untuk menunjukkan bahwa, ya, kebaikan Lailatul Qadar itu memang enggak ada batasnya, karena angka 1000 itu angka paling besar dalam bahasa Arab, ya, nominal paling besar, alf, ya. Dan Allah juga mengatakan khairun min alfi syahr. Ala kulli hal, jadikan ini sebagai bentuk jemaah sekalian wirid kita. Kalau kita tidak hafal yang tadi, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, baca saja
Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudah, baca ini. 100 kali kita butuh 10 menit paling butuh 10, enggak sampai sebenarnya sih. Sudah dihitung saya. Ya, enggak sampai. Tapi itu sebentar. Rabbighfirli, supaya mengumpulkan antara dua kebaikan. Kalau kita berdoa istighfar dengan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, kita dapat dua. Yang pertama dapat istighfarnya buat diri kita, kemudian dapat birrul walidain. Karena itu ada istighfar buat kedua orang tua, dan istighfar untuk dua orang tua itu adalah bakti kita kepada mereka. Dan kita mengumpulkan dua fadilah. Kita dapat fadilahnya istighfar dan fadilahnya birrul walidain. Kita tinggal metik aja jamaah sekalian. Ya. Baik, ini poin ya, ini poin cukup penting ya. Ini poin yang cukup penting untuk jadi mengulang-ulang istighfar ya. Silahkan pilih yang mana saja dari yang tadi. Mau baca, kalau yang Rabbighfirli, ada masih ingat jemaah sekalian? Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Coba. Den. Tes. Rabbighfirli ini harus dites ini. Saya kangen banget sama orang ini. Makhluk Masya Allah ini. Rabbighfirli. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di Rajab wa Sya'ban dan menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Saya kira cukup sampai di sini dulu ya jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita fi taatillah. Bab taubat ini masih banyak. Kenapa? Karena kita memang harus selalu diingatkan dengan kewajiban kita untuk selalu bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon doa dari jemaah sekalian, mudah-mudahan saya tidak hanya pandai mengajak, tapi pandai juga untuk memberikan contoh atau melaksanakan apa yang diucapkan. Dan mudah-mudahan Allah membukakan hati kita sehingga kita bisa mendengarkan kebaikan sebelum kita mendengar. Hati kita bisa mendengar kebaikan sebelum kita mendengarnya dengan telinga kita, dan Allah berikan taufik hidayah buat kita untuk melaksanakannya. Makasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.